Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Besi. Pada kesempatan siang ini, saya ingin sharing dan membahas materi pertemuan keempat dari mata kuliah Routing and Switching, di mana kita sudah masuk ke dalam pembahasan switch network. Ya, oleh karena itu, eh, izinkan saya share screen dulu. Nah, pada pertemuan keempat ini, yaitu pembahasannya switch network, kita bahas atau ulas dulu apa itu switch, ya. Switch merupakan salah satu hardware yang digunakan di dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer pada layer protokol jaringan. Terus juga switch dikatakan dapat diartikan sebagai penguat sinyal pada jaringan komputer. Sehingga dengan menggunakan perangkat switch, maka komputer akan dapat saling terhubung dengan komputer lain dengan jarak yang cukup jauh. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan switch? Secara umum nih ya, pengertian switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Pendapat lain mengatakan, pengertian switch adalah jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar dan membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Tidak seperti hub, switch bekerja dengan lebih efisien, terarah, dan langsung pada alamat yang dituju, baik dalam pertukaran data, memproses, serta mengirim data. Switch dapat mendeteksi tujuan data sehingga dapat mencegah terjadinya collision atau tabrakan pada saat data dikirim. Switch juga dapat digunakan sebagai perangkat untuk melakukan penyaringan atau filtering paket data di dalam sebuah jaringan. Berdasarkan pada lapisan OSI, switch bekerja pada layer data link ya atau layer 2 dan sebagian switch bekerja pada layer network atau layer ketiga sehingga dapat bekerja pada paket protokol apapun. Ya, jadi cara kerja switch ini ya berdasarkan lapisan OSI. Apa sih OSI? Jadi kita harus juga mengenal juga OSI itu apa. OSI adalah Open System Interconnection, yaitu apa? Merupakan sebuah kerangka konseptual yang menjadi acuan sebagai standar koneksi pada sebuah komputer, biasanya memiliki 7 tingkatan yang berbeda. Nah, secara umum, switch terbagi menjadi 2 jenis menurut OSI. Ya, tipe yang pertama itu switch layer 2. Switch layer 2 ini dapat meneruskan paket dengan melihat alamat MAC tujuan atau media access control address ya atau media access control ya. Switch juga dapat menjalankan fungsi bridge antar segmen-segmen LAN atau local area network sebab switch mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alamat yang akan ditujukan tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Nah, tadi kita sempat ulas mengenai alamat MAC tujuan. Apa itu MAC? Ya, MAC itu kan tadi saya katakan media access control, yaitu yang biasanya juga kita juga mengenal dan namanya MAC address atau media access control address. Yaitu apa dia? Yaitu merupakan alamat jaringan yang mempresentasikan sebuah node tertentu. Alamatnya unik dengan panjang kurang lebih 48 bit atau 6 byte. Oke, kalau tadi itu kan switch layer 2. Nah, sekarang tipe
atau jenis yang kedua dari switch itu berdasarkan OSI atau Open System Interconnection itu yaitu switch layer 3. Nah, switch yang terletak di network layer yang berada di lapisan mode OSI, di mana nanti switch dapat meneruskan paket data memakai IP address. Nah, switch layer 3 biasa disebut dengan switch routing maupun switch multi-layer. Tipe switch, switch unmanaged. Ya, switch unmanaged sudah siap pakai atau plug and play, jadi tinggal dipakai, tidak perlu harus konfigurasi. Switch unmanaged harganya juga lebih murah dibandingkan dengan switch managed. Tipe yang kedua yaitu switch managed. Switch ini dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan sebuah jaringan. Baik, selanjutnya adalah kita coba bandingkan antara switch dengan hub. Ya, ini adalah dua komponen yang fungsinya itu hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Sebelum kita akan perbandingkan antara switch dengan hub, kita juga harus mengenal dulu sebenarnya dia sama tapi berbeda. Kenapa? Karena switch kalau bisa dikatakan secara definisi lain, itu adalah sebuah jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus sebagai penghubung hub. Jadi sebenarnya switch ini juga fungsinya adalah menghubungkan antar hub, ya kan? Dalam rangka apa ini dia dihubungkan? Dalam rangka pembentukan jaringan komputer yang jauh lebih besar. Di samping itu juga untuk menjalankan fungsi switch memerlukan bandwidth berukuran besar. Lantas bagaimana perbandingan fungsi switch dengan hub? Nah, ruang lingkupnya, kalau switch ini bekerja jauh lebih terarah, efisien sekaligus langsung pada alamat tujuan. Hal ini juga berlaku baik dalam upaya pertukaran data, pemrosesannya hingga pengirimannya. Switch mampu melakukan deteksi terkait tujuan data. Ini memungkinkan adanya pencegahan terjadinya collision atau tabrakan ketika data telah dikirim. Jika dilihat berdasarkan sistem keamanan, hub tidak memiliki pemeriksaan data yang sudah terkirim atau sudah dikirim. Hal ini tentu berbeda dengan switch. Dari segi keamanan data, switch tentu akan lebih unggul dibandingkan hub. Ini karena penerima tidak akan memperoleh data-data yang mencurigakan. Cara kerja switch sebenarnya begitu mirip dengan hub. Hanya saja, faktanya switch jauh lebih efisien dibandingkan hub. Dalam prakteknya, switch akan menerima data yang berasal dari perangkat lain dengan syarat harus terkoneksi sebelumnya. Nantinya, switch akan melakukan deteksi serta mencocokkan alamat MAC perangkat tujuan. Kemudian, switch akan mengerjakan logika sambungan dengan semacam port yang sudah terhubung dengan suatu perangkat tujuan. Berikutnya, data yang hendak dikirim hanya akan diterima oleh port tujuan. Port lain tidak bisa melakukan penerimaan terkait data tersebut. Dengan demikian, collision atau tabrakan sebuah data bisa berkurang potensinya. Apabila ditinjau berdasarkan model Open System Interconnection atau OSI, switch dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui fungsi dari switch itu sendiri. Switch mempunyai fungsi umum sebagai suatu konsentrator yang dapat menerima serta membagikan data antara sejumlah perangkat komputer. Di samping itu, ada sejumlah fungsi switch yang perlu Anda ketahui. Antara lain nih, yang pertama, looping avoidance, yaitu looping itu bisa dikatakan adalah perputaran data yang terjadi pada port switch saja. Switch dapat digunakan untuk mencegah terjadinya looping saat penerimaan data tidak diketahui tujuannya. Data yang telah diterima kemudian bisa diteruskan ke IP address tujuan dengan cara pemblokan pada salah satu port yang terkoneksi dengan perangkat lain.
Itu fungsi yang pertama. Yang fungsi kedua, meneruskan paket data frame. Switch juga bisa digunakan untuk melakukan penyaringan serta meneruskan data frame ke alamat yang tengah dituju. Di samping ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan diteruskan ke alamat MAC serta port tertentu. Dengan demikian, akan mengurangi peristiwa tabrakan dalam proses pengiriman data. Lalu, fungsi ketiganya apa? Fungsi ketiganya adalah address learning. Ya, fungsi dari address learning pada switch maksudnya ialah untuk melakukan pencatatan alamat MAC antar perangkat jaringan yang tengah terkoneksi. Ketika switch sedang menerima data, maka akan melakukan pencatatan MAC address pengirim serta mempelajari ke arah mana data yang dimaksud hendak dikirim. Fungsi switch penting digunakan sebagai konsentrator guna melakukan penerimaan serta pembagian data antar PC. Selain itu, switch juga terbilang sangat efisien dalam segala transaksi koneksi data maupun jaringan. Dengan sistem keamanan data yang mumpuni, switch dapat menjadi pilihan penghubung komponen jaringan komputer terbaik. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ya diilustrasikan antara switch dengan hub. Kalau di hub itu dia tidak bisa gitu kan terjadinya collision gitu. Dia tidak siap menghadapi tabrakan data atau tabrakan paket atau collision. Kalau di switch ya memang di dia mampu bisa mengatasi itu semua. Oke, sekarang kita mulai membandingkan antara switch dengan hub. Kalau hub, komponen ini bekerja pada OSI layer pertama. OSI layer pertama ini merupakan layer fisik yang hanya bisa mengirim data saja, ya. Jadi hanya bisa mengirim data saja. Sedangkan kalau switch bekerja pada OSI layer kedua, dapat menambah MAC address pada paket data yang berupa data link, gitu. MAC address atau media access control yang tadi kita sudah bahas, ya, itu alamat unik dengan panjangnya 48 bit atau 6 byte. Dari segi OSI layer. Kalau dari segi cara kerjanya antara hub mempunyai prinsip kerja yaitu menerima dan mengirim sinyal listrik dari kabel yang tersambung. Sedangkan switch ya memiliki prinsip kerja yang lebih kompleks. Antara lain nih, pertama, mengirim dan menerima sinyal. Kedua, memproses sebuah informasi pada layer data link. Informasi tersebut berupa MAC address yang unik dari masing-masing perangkat komputer yang terhubung. Itu dari segi cara kerja. Kita bandingkan dari segi kecepatan transfer data. Menurut rekan-rekan, lebih cepat di antara keduanya dalam melakukan proses transfer data yang mana yang lebih cepat? Ya, tentu saja yang lebih cepat adalah yang switch. Ya, karena komponen tersebut dapat menyeleksi setiap perangkat yang mengirim maupun menerima sinyal dari data dapat langsung terkirim ke alamat tujuan. Lalu, bagaimana dengan hub? Hub lebih lambat karena melakukan transfer data harus melalui semua port yang ada. Oke, kita lanjut perbandingan terhadap tingkat kehandalan antara switch dengan hub. Siapa nih yang lebih dapat diandalkan? Mari kita bahas satu-satu. Mulai dari hub dulu deh. Seperti pada perbedaan sebelumnya, hub menerima dan mengirim sinyal dari setiap port yang ada. Jadi tidak memiliki kemampuan untuk menyeleksi masing-masing port yang menerima sinyal tersebut. Sedangkan switch memiliki kemampuan untuk menyeleksi setiap perangkat data yang dapat terhubung melalui MAC address. So, kesimpulannya adalah
switch merupakan komponen jaringan yang lebih diandalkan daripada komponen hub. Oke, itu dari segi tingkat kehandalan. Kalau dari segi keamanan nih antara switch dengan hub, hub tidak memiliki sistem pemeriksaan data. Jadi pengiriman maupun penerimaan dapat semua data secara utuh. Sedangkan kalau switch, jika kalian menggunakan komponen jaringan switch, maka tidak dipastikan bahwa ya tidak semua data terkirim secara utuh. Kenapa? Karena switch memiliki kemampuan untuk memeriksa setiap data yang masuk dan memastikan data tersebut aman. Selanjutnya, dari segi pengaturan. Mungkin kalian tidak ingin sesuatu yang merepotkan, maka hub menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena tidak ada pengaturan atau konfigurasi dalam perangkat tersebut. Karena kenapa sifatnya otomatis, ya, atau plug and play. Nah, beda hal dengan menggunakan switch. Karena kenapa? Kalau switch ini harus terlebih dahulu adanya melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Terutama tipe smart manage, ya kan? Dan tipe manage ini dan tipe manage itu sendiri, pengaturan tersebut berfungsi untuk menyaring, yaitu memblokir maupun menerima perangkat yang dapat terhubung. Ya. Dari segi keamanan itu, dari segi pengaturan seperti itu, ya, kita juga layak untuk membandingkan penggunaan switch dengan hub dari segi harga. Ya enggak? Ini juga biasa menjadi referensi pertama saat ingin membeli ataupun memilih perangkat jaringan. Mungkin bagi sebagian dari kalian menjawab iya, atau bisa jadi juga tidak. Karena perihal harga atau price. Akan tetapi, tidak ada salahnya mengetahui harga dari masing-masing perangkat tersebut. Berdasarkan beberapa perbedaan yang sudah dijelaskan, maka dapat dinyatakan bahwa harga switch itu pasti lebih mahal daripada hub. Jadi, jika kalian ingin membeli sebuah perangkat jaringan switch, maka daftar harga itu harus jadikan bahan pertimbangan yang pertama. Oh iya, kita balik lagi ke fungsi, karena tadi kan kita baru bahas fungsi itu kan berdasarkan OSI layer itu kan ada layer 2 dan layer 3. Nah, kita juga perlu tahu untuk jenis switch, jenis yang berdasarkan model atau tipenya itu ada beberapa jenis. Ya, yang pertama itu ada ATM, ya, atau biasa kita sebut asynchronous transfer mode, ya, berbentuk sel-sel dalam mode transfer. Asinkronus sendiri termasuk pengulangan sel informasi dari seorang user tanpa periode. Ya. Lalu ada DSLAM, ya, nomor 2. Ya, sebut aja lah dengan istilah DLAM. Kepanjangan dari a digital subscriber line access multiplexer, di mana perangkat jaringan pada jenis ini termasuk di bursa telepon penyedia layanan, dapat menghubungkan beberapa user DSL dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Jenis DSLAM ini dapat ditempatkan pada beberapa daerah terpencil, sekalipun penggunaan jaringan tetap akan efektif. Yang ketiga itu ada Ethernet, ya, sebuah LAN interkoneksi yang bekerja pada sebuah lapisan data link atau layer 2 dari model OSI layer. Penggunaan dapat mengurangi jumlah bandwidth yang akan terbuang dari hasil pengiriman paket data. Ya, yang keempat nih, tipenya ISDN, merupakan kepanjangan dari Integrated Service Digital Network,
yang terdapat pada sebuah service provider. Nah, itu dia perbandingan antara switch dengan hub, ya. Oke, ini berdasarkan Power Security. Nah, ini ada Cisco Borderless Network, sebuah arsitektur jaringan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk menghubungkan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan pada perangkat apapun dengan aman, handal, dan mulus. Dirancang untuk mengatasi tantangan bisnis seperti mendukung jaringan terkonvergensi dan mengubah pola kerja berbasis IT. Nah, ini dia Cisco Borderless Network bukanlah solusi statis pada dunia jaringan, tetapi solusi yang terus berkembang untuk membangun IT. Ya. Ada istilah frame forwarding. Sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port. Terus juga sebuah switch menyimpan tabel MAC address yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara meneruskan lalu lintas melalui switch. Cisco switch melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC dari frame. Ya, switch membangun tabel yang disebut MAC address atau isi memori beralamat CAM table. CAM adalah tipe khusus dari memori yang digunakan dalam aplikasi pencarian kecepatan tinggi. Informasi dalam tabel MAC address digunakan untuk mengirim frame. Nah, ini adalah contohnya. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan switch domain, ya, atau collision domain. Beroperasi di hub duplex pada setiap segmen dalam collision domain sendiri. Beroperasi di full duplex untuk menghilangkan tabrakan. Secara default akan otomatis bernegosiasi full duplex saat perangkat terhubung. Ya. Ini gambarannya. Broadcast domain. Kalau tadi kita membahas adalah berdasarkan collision atau tabrakan, ini broadcast domain. Switch melakukan broadcast ke semua port yang digunakan. Oleh karena itu, switch tidak melanggar broadcast domain. Semua port pada switch dengan konfigurasi default memiliki domain broadcast yang sama. Jika dua atau lebih switch terhubung, broadcast akan diteruskan ke semua port dari semua switch, kecuali untuk port yang menyebarkan broadcast. Hierarkinya ya kurang lebih seperti ini. Ini dari three tier LAN design ya, jadi tiga ya, dari ada core, ada distribution, ada access. Kalau two tier LAN design itu hanya dua, yaitu collapse atau core atau distribution dan access. Jadi nggak pakai core. Ya, core-nya tidak dipisah gitu maksudnya dengan distribution. Ya, diwakili dengan collapse. Nah, ini ada akses distribution core. Ya, kita simulasikan ada berdasarkan bangunan atau building. Ya, kita anggap membuat sebuah jaringan menggunakan apa namanya ke beberapa gedung yang berbeda. Ya, ada building management A, ya, yang untuk maksudnya untuk building atau bangunan A ini untuk manajemen misalnya. Terus yang B untuk building B ini untuk marketing and sales. Ya, building C itu ada engineering. Building D ada research and development. Building E information technology. Building F itu data center. Dari divisi-divisi yang berbeda di masing-masing gedung atau bangunan atau building. Nah, ini adalah apa namanya rancangan ya, rancangan hierarki switch yang digunakan berdasarkan akses, distribution, dan core-nya. Itu harus masing-masing ada. Contohnya, di building A manajemen, untuk manajemen,
ya. Itu terdiri dari core. Lalu untuk yang B, ya, ini ada access dan distribution, ya. Terus untuk C itu sama, ya. D, E, dan F. Jadi masing-masing ada distribution dan access. Seperti ini. Berarti kalau kita anggaplah ini, sebenarnya sih kalau antara building A ke B, itu dia menggunakan tipe 3-tier, ya. Hierarki switch-nya adalah dia menggunakan 3-tier LAN design. Karena dia membutuhkan ada core distribution, ada access. Coba kita cek antara building A ke building B. Antara bangunan A dengan bangunan B untuk dari manajemen ke market and sales itu sebenarnya ada menggunakan 3-tier LAN design, ya, core distribution access. Tapi kalau khusus kalau kita berbicara di gedung B ataupun bangunan B untuk market and sales, ya dia menggunakan 2-tier LAN design, hanya distribution atau apa tadi, distribution dengan akses. Building C juga sama. Seperti itu kurang lebih. Oke. Ya, ini bisa dikatakan distribution atau collapse ya. Kalau yang untuk 2-tier LAN design. Jadi seperti ini kalau berdasarkan kita lihat antara building A dengan B ke C, D, E, F itu 3-tier LAN design. Tapi kalau berdasarkan gedung-gedungnya yang lain itu 2-tier. Kita masuk ke hierarki switch-nya berdasarkan keuntungan jaringan hierarki. Ada 3, yakni scalability atau bisa dikatakan jaringan hierarki dapat diperluas atau dikembangkan dengan lebih mudah. Ya, redundance atau redundancy menjamin ketersediaan jalur pada level core dan distribution. Terus performa switch pada layer core dan distribution lebih handal atau link aggregation. Terus berdasarkan security, ya, keuntungannya security atau keamanan. Port keamanan pada level akses dan aturan pada level distribution membuat jaringan lebih aman. Kelima apa? Manageability. Konsistensi antar switch pada setiap level membuat manajemen menjadi lebih mudah. Aspek maintainability untuk keenam. Modularitas desain hierarki mengizinkan jaringan dibagi tanpa menambah kerumitan. Itulah yang bisa kita bahas mengenai switch, ya, atau switch network. Mudah-mudahan dari Sobat BSI bisa dapat membedakan penggunaan dalam membentuk sebuah jaringan. Kita mau menggunakan switch kah atau hub kah? Ya, jadi kita dengan mengenal perangkat ini, kita bisa ke depannya memilih mana yang terbaik untuk membentuk sebuah topologi jaringan atau sebuah network. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Akhir kata, terima kasih. Untuk pertemuan keempat ini, kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Saya tutup pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.